mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ayar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa shalihin. Wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Hasani. Wazad ila al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Ahmad dan Allahu bimadadihim wa fadha ilayna min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wa akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Al-Arba'in bi Usuluddin dari Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Kita sampai kemarin di mata sulubil muraah. Jadi hal-hal apa yang biasa diriakkan. Ya, kemarin yang paling parah itu riak di dalam masalah usul agama. Riak di dalam masalah akidah. Orang munafik dia pura-pura sholatnya tuh hanya karena manusia, supaya dia dianggap orang Islam. Itu nama riya yang paling berat. Riya yang kedua, tingkatan yang kedua, riya biasa di ibadah, yaitu riya dengan ibadah-ibadah fardu. Sholat maghrib niat, oh biasanya tak sholat, ini sholat ya, tapi memang karena ada atasan dia, jadi dia sholat. Jadi saya murni riya, aslinya kalau tak ada orang dia tak sholat tuh. Sholat zuhur dan lain sebagainya. Ini namanya riya yang peringkat yang kedua, riya dengan ibadah-ibadah yang fardu. Dan riya yang tingkat yang terakhir, yaitu riya dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat duha apa, biasanya enggak duha biasanya, tapi begitu pas ramai orang, ada siapa, saudara, sholat duha dia. Nah ini dosa, semuanya dosa. Nah, bukan kalau gitu dosanya tidak, tetap dosa, cuma memang yang paling parah adalah riya tentang akidah atau usul agama, seperti riyanya orang-orang munafik. Orang munafik perang karena supaya dianggap Islam, biar apa nih, untuk nipu-nipu saja ya. Ibadah juga begitu. Wa amma taghliruhu qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, manfa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain. Wa amma taghliruhu, ini seterusnya, bidarajatil qasdi, bahwa annahu qad yatajarrada qasdur riya hatta yusalli masalan ala ghairi taharatin li ajin nas aw yasumu wa la khala bi nafsihi li uftar la aftara. Sedangkan wa amma takbiruhu, sedangkan ada lagi yang menyebabkan itu riya itu menjadi besar, termasuk riya yang besar, yaitu ketika tergantung niat. Nah, contoh gini, ada orang yang pertama dia sholat ini tak ada dia niat riya. Jadi anahu qad yatarajah qasdur riya hatta yusalli masalan ala ghairi taharah di ajlin nas. Jadi orang biasa sholat nih betul-betul karena manusia. Contoh gini, contoh ya,
Dia tak punya wudhu nih, tak punya wudhu. Dia tak punya wudhu, tapi karena dah terlanjur, waduh, macam mana nih, tak enak pula, ya kan? Tak sholat, tak enak pula. Jelas-jelas dia tak punya wudhu. Akhirnya dia ikut sholat lah. Allah Akbar. Itu karena apa? 100% karena manusia. Masa sholat karena Allah nggak pakai wudhu? Mana bisa? Itu berarti dia itu Allahu Akbar itu memang murni 100% karena manusia. Tapi hal yang seperti itu kan kita anggap biasa kan, maksudnya itu pura-pura sholat, itu riya. Bahkan itu termasuk riya yang besar, Bu. Pura-pura sholat itu berarti apa? Ibadah, aslinya ibadah tapi dilakukan murni 100% karena manusia. Enggak wudhu, tak enak aja, semua orang malulah gitu tak sholat kan. Allah Akbar juga, padahal tak ada wudhu apa. Nah itu jaga. Jadi dia tak mau dipandang rendah orang, maksudnya orang-orang. Dia tak pandang, aku kalau nggak patah sholat tak enak. Jadi keakuannya ini nampak. Jangan gitu. Jadi jangan dikira orang kayak gitu itu tak dosa. Itu namanya juga riya. Dan juga ada lagi contohnya, au yasumu walau khala bi nafsihi la aftar. Atau dia puasa nih. Puasa tapi karena memang kawan-kawan. Dia asalnya dia memang dia tak puasa memang. Sekali dia tinggal di situ di rumah saudaranya, di rumah makciknya, di rumah siapa. Biasanya memang dia tak puasa biasanya memang. Akhirnya karena tidur di rumah makcik diajak sahur-sahur lah. Besok pun puasa juga. Karena siapa? Puasa karena makciknya, karena manusia. Kalau dia tak di rumah makcik tak akan puasa, dia tak akan. Itu berarti puasanya memang murni karena makciknya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni puasa karena bimbingnya, karena Pak D-nya di rumah Pak D, atau karena siapa orang yang ingin diambil hatinya. Dosa seperti itu dikira tak dosa. Sementara kita kan anggap seperti itu kayak bukan dosa, biasa kan. Jadi maksudnya hal-hal yang karena selain Allah ini harusnya memang tidak ada. Tapi karena orang awam, jadi biasa gitu. Dia puasa karena tak enak sama ini, puasa karena tak enak, sholat karena tak enak. Jangan gitu. Orang sholat pokoknya lillahi ta'ala. Nah itu harus kita bersihkan nanti kita dari hal-hal yang seperti itu. Itu untuk orang-orang awam, ya orang awam. Dan semuanya harus meningkat. Jangan karena manusia sama sekali, bersihkan ibadah. Nah, jangan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad yudhafu ilaihi qasdul ibadah aidan walahu salah satu ahwal. Ihdaha an takuna niyatul ibadah ba'izatan mustaqillatan law khala bi nafsihi la fa'ala. Waqad yudhafu ilaihi qasdul ibadah aidan walahu salah satu ahwal. Ihdaha an takuna niyatul ibadah ba'isatan mustaqillah la khala la fa'ala walakin zadahu ru'yatu ghairihi wa musyahadatuhu nasyatan wa khafa 'anil amal bisababihi fa arju alla yuhbata dzalikal qadru amalahu bal tasihhu ibadatuhu wa yuzabu alaihi wa yu'aqabu ala qasdir riya au yanqusu min sababi. Jadi sekarang ada riya nih dia tak 100%. Dia tak 100%. Dia biasanya memang sholat. Biasa sholat, biasa puasa. Jadi ketika dia sholat nih, katakanlah biasanya dia sholat duha juga, biasanya memang udah biasa. Seandainya tak ada orang pun memang dia sholat duha, memang sudah aktif. Terus pada suatu hari di Allahu Akbar sholat duha. Berpas sholat duha ini niatnya memang lillahi ta'ala, memang udah biasa. Tahu ada orang datang satu dua dan dia tahu. Begitu ini ada orang datang, ini ada ketambahan riya, ketambahan. Biasanya tuh dia agak laju aja sholatnya tuh,
Tapi pas ada orang nih agak lebih tenang sedikit, berdirinya agak lama, rukunya agak dilama itu mainahnya, iktidalnya juga. Tapi memang aslinya dia ini memang pertama tuh lillahi ta'ala, betul, lillahi ta'ala. Tahiyatnya biasanya selalu cepat langsung lari biasanya. Ini duduk dulu, entah agak 2 menit, 3 menit. Ini ada riak yang ditambahkan di atas niat yang lillahi ta'ala itu tadi. Kalau ini macam mana nih? Macam kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan yang seperti ini amal sholat duhanya tadi katakanlah itu tidak dilebur pahalanya oleh Allah SWT, karena dia memang berangkatnya dari awal itu sudah niat. Adapun untuk kecampuran riaknya ini ya, dia mudah-mudahan ya dia dosa tetapi hanya mengurangi pahala ibadahnya tadi, mengurangi pahala duhanya tadi. Jadi dicantikkan sholat duhanya itu yang aslinya memang agak cepat dilambatkan karena manusia, ada orang datang, atasan dia atau siapa dia, pokoknya dia jadi agak lama sedikit, agak nampak khusyuknya, agak nampak. Ini justru mengurangi pahalanya karena ini diniatkan karena manusia. Aslinya di Allah Akbar itu sudah karena Allah, sudah 100%. Begitu ada yang lihat, ada masuk setan nih menambahkan riaknya, ditambah. Jadi itu riak yang ditambahkan di atas keikhlasan. Itu juga mempengaruhi ibadah. Jadi kita bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang ini kena kita ini. Ibadah kita ini kalau pas ada orang mesti beda dengan tak ada. Kalau pas banyak orang ibadahnya beda tuh, mau sholatnya ke, mau puasanya ke, kalau baca Qur'annya ke. Kalau pas ada orang itu berbeda. Ini tetap riya, walaupun ya memang tidak separah yang tadi yang pertama. Ini pertamanya dia memang tukang baca Quran. Pas dia baca Quran ada pula orang-orang datang, tamu-tamu datang. Biasanya dia berhenti atau agak laju bacanya, agak diperhatikan sedikit, dia agak lagu-lagu sedikit. Ini dosa ya, tetapi mengurangi pahala ibadah itu. Jadi kata Imam Ghazali, ya mudah-mudahan amalnya itu tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkuranglah pahalanya karena di situ ada riyaknya. Jadi kita nih ibadah ini mau di depan orang ke, mau sendiri ke, ya sudah gitu sudah. Gak usah kita karena manusia. Memang kadang-kadang nanti orang bilang gini pula, laju betul surat aku, ya lantak lah. Tak usah pikirlah, aku lillahi ta'ala ikhlas, suratku sudah begini. Jangan justru kita ini kayak membaguskan tapi karena manusia, baguskan tapi karena Allah. Jangan supaya tampak depan manusia. Dan ini sering terjadi. Kita bisa terkena hal-hal seperti ini. Jadi intinya balik lagi, ingat, ini karena siapa nih saya ini kayak baguskan. Ini karena saya tidak usah. Kayaknya tambah bagus, tapi realitinya hakikatnya karena membaguskannya itu karena manusia, melamakan itu karena manusia, ya itu justru mengurangi pahala bukan menambah pahalanya, karena itu riya hukumnya. Kemudian yang kedua, ayyakuna qasdul ibadah dhaifan bihaitsu law infarada 'alan nas mastaqalla bil hamdi 'alal ibadah fa hadza la tasihu ibadatuhu wal qasdu ad-dhaifu la yanfi anhu zidatal maqam. Yang kedua, ini orang ini memang niat ibadahnya itu lemah. Kalau dia tidak ada orang, maka dia tak akan bisa melakukan ibadah tersebut. Kalau tak ada orang, maka dia tak sanggup melakukan ibadah. Kalau tadi kan memang tak ada orang pun dia tetap melakukan, memang sudah ada niat kuat. Ini orang yang kedua, dia memang niat ibadahnya itu kurang. Jadi kalau tak ada orang, memang dia tak jalan betul ibadahnya. Nah, orang yang seperti ini bahada latasuh ibadah itu ketika dia kemudian di depan orang dia jadi melakukannya, ini riyaknya jadi 100%.
Beda dengan yang awal tadi. Riaknya jadinya dosa malahan. Nampaknya ibadah tapi tambah dosa. Dan ini kadang-kadang hal seperti ini tidak diantisipasi. Karena oke lah kalau anak kecil, orang belum mukallaf, anak kecil ini kan kita suruh aja belajar. Kalau orang sudah mukallaf, itu riak itu memang sudah harus dibuang. Ya memang harus belajar dulu. Jangan pula, aduh aku masih belum bisa ikhlas nih, jadi belum sholat dulu. Tak bisa gitu. Jalankan dulu, kok nampak gitu ini baru dibuang. Sholat aja dulu, kok nak bilang ikhlas. Ikhlas dulu. Apa sholat dulu baru diikhlaskan. Suruh pakai hijab, suruh pakai jaket. Aduh aku ini masih banyak dosa gini. Pakai dulu, nanti baru sambil dibersihkan hatinya, dosanya apa, istighfar, taubat. Dia nggak double. Dosa membuka aurat satu, dosa maksiat lain lagi. Kan itu. Kalau sudah berhijab kan sudah, alhamdulillah satu kewajiban sudah ditunaikan. Seperti itu. Wal qadru adai pula yanfi anhu siddatul maqt. Jadi kalau niatnya ibadah memang sudah lemah, ya. Kalau tak ada orang yang tidak ibadah, kemudian ada orang baru diibadah, itu justru dia terancam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau ibadah yang lain. Nomor 3. Ayatasawal qasdan bihaitsu la yastaqillu kullu wahidin bil hamli law infarada aw la yanbaisu lil fi'li bi ahadima bal bi majmu'ihima wa hadha qad asha syai'an wa afsada mislahu fal ghalibu annahu la yaslam ra'san bi ra'sin wa yahtamilu ayyuqal idza tasawwa al-qasdan fa ahaduhuma kafaratun lil akhar wa qalu ta'ala ana aghnal aghniya an syirk yadullu ala annahu la yaqbaluhu wa la yusibuhu alayhi amma innahu yu'akibu alayhi fa fihi nazar wal aghlab indi wal ilmu indallah annahu la yakhlu min ismin wa iqab. Sekarang ini kasus yang ketiga. Tadi yang pertama yang menang niat karena Allahnya, kecampuran riak sedikit. Yang kedua yang menang memang riaknya. Memang riaknya yang menang dominan. Yang ketiga ini sama. Ada orang ibadah, ya, dia nih ada karena Allahnya, ada karena manusia. Sama, memang sama ini, standarnya tuh sama. Jadi kalau betul-betul setengah-setengah, 50-50. Jadi orang yang seperti ini ibadahnya macam mana ini? Apakah diterima, apakah tidak? Jadi 50-50. Kalau Imam Al-Ghazali di sini lebih mengatakan dosa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berdasarkan apa? Berdasarkan qaulu ta'ala ana aghnal aghniya minasyirik, aku adalah sekaya-kayanya yang kaya dari kesyirikan. Jadi ya dulu ala anu la yaqbaluhu wa la yuzibu alaihi, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau ada ke orang beramal syirik itu kan menyebutkan sama-sama karena Allah, karena selain Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan diterima. Amma innahu yu'aqibu alaihi fa fi nazar. Adapun apakah orang yang tak akan disiksa, ini sudah ada niat karena Allah. Tapi ada pula yang karena 50-50. Apakah orang ini disiksa? Maka ini Al-Imam Al-Ghazali lebih berpendapat annahu la yakhlu an itsmin wa iqab, maka orang tersebut tidak akan lepas dari dosa dan siksa. Itu. Sekarang gini, ada satu kasus. Jadi itu tetap ada satu kasus gini. Orang salat Allahu Akbar. Salat Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar salat nih, seperti kasus yang pertama tadi, dia niatnya sudah karena Allah. Tiba-tiba datang orang dari ketambahan, ada niat karena manusianya ini.
Ini kata Imam Ghazali, ditanya, kalau ada orang seperti ini, apakah sholatnya dilanjutkan atau berhenti sudah? Karena pas sholat ini dah nilai ta'ala, ini Allahu Akbar. Begitu ada orang, wah, itu saya seperti yang saya bilang tadi, dia kelihatan lebih khusyuk, rukuknya lebih lama, sujudnya lebih, aslinya tuh biasanya nggak kayak gitu. Jadi ada kok semacam setan ini main di sini. Karena orang yang sholat seperti ini, ya, itu apakah lanjut sholatnya, apakah berhenti? Itu Imam Ghazali ditanya. Ya kan, kadang-kadang orang kan, sekarang orang sholat kalau cuma dapat laknat untuk apa? Orang kok Allah Akbar sholat duha karena manusia, itu bagus, tak usah sholat. Itu kalau udah 100% ya. Tapi ini sekarang kasusnya kan tidak 100% nih. Imam Ghazali ditanya, yang kasus seperti ini pertama Allah Akbar betul karena Allah. Setelah itu baru di tengah-tengah sholat ini masuk ada orang, ada apa? Jadi ketambahan. Kata Imam Ghazali ditanya, ini kalau orang yang seperti ini ya Imam, ini sholatnya dilanjut apa berhenti, dibatalkan? Kata Imam Ghazali rahimahullah, lanjut sholatnya. Kata Imam Ghazali. Kenapa kata Imam Ghazali? Karena itu sedang memang ada peperangan. Karena bisa jadi di penghujung sholatmu nanti engkau keikhlasan itu akan kembali 100%. Pas baca 1 rakaat, doa berdiri lagi, doa ini masih ada karena manusianya, ketambahan, bukan aslinya karena manusia, ketambahan agak dibaguskan, agak masih menjelang akhir pas Allahu Akbar. Tiba-tiba ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sholat kok karena manusia sih, tak hilang langsung. Tak ada cerita aku karena orang, sama Allah. Allahu Akbar, bersih yang karena manusia ini bisa hilang. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, 100% karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kasus yang seperti itu. Ya, kasus yang seperti itu sholatnya lanjut. Tapi ketika orang sudah ada Allahu Akbar murni karena manusia, tak usah sholat, itu bahaya karena sholatnya tidak nyembah Allah jadinya. Karena riya itu kan syirik khafi. Jadi kalau sholat ya harus karena Allah, harus karena Allah. Makanya tetapi ini perlu belajar. Duha juga. Tapi kok karena manusia, ketika nak takbir nih lillahi ta'ala ini saja, lillah, bukan karena pak ini tidak. Nah, karena itu nambah dosa bukan nambah pahala. Ini Mbak Priya nampaknya gampang tapi susah. Nah, karena kita kadang-kadang sudah terbiasa macam beramal ini untuk karena manusia ini macam dianggap hal yang biasa. Itu padahal murka Allah ada di situ. Murka Allah ada di situ. Semuanya kadang ditutup untuk pamer dan lain sebagainya. Nah, kalau masih tahap anak-anak mendidik, oke lah dia karena orang tuanya. Tapi kalau udah tua-tua, ya tak ada lagi itu lagi, tidak ada. Di ibadah kita murnikan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok orang munafik, kenapa dia sholat tapi dia tetap celaka, orang munafik. Kenapa? Dikira orang munafik zaman Nabi itu tak sholat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika dengan sholat, dia sholat cuma agak dengan bermalas-malasan. Dia sholat juga dengan Rasulullah, tapi celaka karena sholatnya itu riya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarnya dia sudah sholat, tapi justru murkanya Allah ada di situ karena dia riya. Nah, dia tidak karena betul-betul ibadah untuk atau karena Allah Subhanahu wa taala di situ. Itulah riya, ngerinya di seperti itu. Riya jaliyun wa khafi. Bab berikutnya, riya jali dan riya khafi. Riya jali itu riya yang jelas. Riya itu ada dua, ada riya yang jelas, ada riya yang samar. Ada lagi riya nih, banyak betul. Kita bahas masa riya ada segini banyaknya. Tengok bayangkan, balik kemarin tak selesai. Itu mungkin sebetulnya ilmu seperti ini tasawuf itu berarti memang betul-betul Masya Allah yang tidak terbahas, tapi kalau kita belajar jadinya terbahas. Sekarang riya ini ada dua macam.
Riya jali dan riya khafi. Jali artinya sudah jelas dan khafi artinya yang samar. I'lam anna ba'd riya jali wa ba'dahu akhfa min dabibin namal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sebagian riya itu jelas dan sebagian riya yang lain itu lebih samar daripada hentakan kakinya semut. Tengok, semut kalau jalan manalah kita dengar hentakan kakinya tuh. Nah, tapi ada riya nih yang lebih samar daripada suara kakinya semut. Ada yang jelas. Tengok, apa tak susah orang mendeteksinya barang samar tuh. Amal jaliyu fama ya ba'su alal amal hatta laulahu lam yarghabu fil amal. Sedangkan riya yang jali yang jelas yaitu seseorang tidak akan melakukan amal seandainya tanpa ada tujuan riya itu tadi, maka dia tidak akan beramal. Ini niat jelas-jelas riya. Jadi dia memang kalau tak karena riya itu memang dia tak beramal lah. Ya, karena memang nak tunjukkan ke orang makanya dia beramal. Itu riya sudah jelas-jelas riya. Ya. Ba'akhwa minhu, dan yang lebih samar sikit dari riya ini yaitu Allah yastaqilla bil hamli alaih walakin yukhaffaful amal wa yazidu fin nasyatih kalladzi yatahajjad kulalati wa idza kana indahu dhaifun zada nasyatu. Yang kedua, riya yang kedua yaitu annahu la yastaqillu bil hamli alaih walakin yukhaffafu al amalu wa yazidu fi nasyati. Jadi gini, orang nih dia beramalnya itu bukan memang murni karena riya, cuman riya itu menambah kesemangatannya. Nah, riya itu menambah kesemangatannya. Jadi lebih semangat, lebih ringan amal tuh. Jadi kalau tak ada orang, ya sholat juga lah, tapi malas gitu. Tapi ketika ada orang, memang aslinya sholat Pak, ini tahajud memang aslinya tahajud. Kalau tak ada orang alamak macam, makanya malas malas. Kalau ada orang, wah siap cepat aja zam. Kan? Ini jadi riya itu menambah semangatnya, bukan menjadi asal dia mau beribadah. Ini riya juga, tapi lebih samar dari yang pertama tadi. Ini sebenarnya seperti ini kita harus buang dulu nih. Ini hal-hal seperti ini sangat lumrah, yang dianggap itu bukan satu kesalahan, ternyata itu jelas-jelas riya. Ini benar harus kita buang. Kalau kita tidak merasa itu suatu kesalahan, macam mana kita nak perbaiki? Kalau kita tidak menganggap itu suatu riya, macam mana kita nak perbaiki? Nah, makanya hal yang seperti itu yang kita rasakan itu adalah riya, maka kita harus perbaiki, jangan seperti itu. Jadi mau tambah, ya pokoknya semangat ya sudah dari awal mau semangat. Kalaupun memang lagi ibadah, jangan karena manusia tambah semangatnya. Nah itu justru mengurangi nilai ibadah, bahkan bisa menghancurkan. Nah, wa idza kana indahu dhaifun zada nasyatu. Jadi kalau ada tamu dia tambah semangat. Nah, kalau tak ada tamu dia memang tahajud juga, sholat sunnah juga, apa juga. Tapi kalau ada tamu dia lebih semangat. Nah, ini wa aku aminu. Kemudian ada yang lebih samar dari itu lagi. Anaula yazidu nasyatuhu. Walakin law itala ghairuhu ala tahajjudihi qila farahu qabla faraghi aw ba'dahu fariha bihi wa wajada fi nafsi hazzah. Ini riya lagi lebih samar dari itu. Dia memang biasa tahajud. Dan dia ini memang kalau tahajud semangat, bukan letoy lemah malah enggak bangun. Memang kalau tahajud pokok luar biasa dia. Tahajud pokoknya semangat seperti biasa. Cuma ketika pada tahajud nih tiba-tiba krek pintu terbuka nih, ada yang nengok.
gitu. Di hati ada tak, di hati. Jadi pas aku lagi salat nih. Jadi orang ini nanti di hati dia, wah ini abang ini rajin tahajud nih. Ini jadi ketaknya itu pas sholat pula nih ada buka pintu. Jadi padahal memang semangat dia. Ini kan lebih itu dari itu. Mestinya orang ini mau siapa yang lihat ada 100 orang, ada 1000 orang, aku sholat tak karena yang buka pintu. Gitu. Mau dia nanti besok harapannya besok dia cerita, abang itu aku kemarin ke masjid dia tahajud. Memang aslinya tahajud, memang aslinya semangat. Cuma kan ada orang tengok, ada hati ini terkena hal seperti itu. Kena lagi. Ini lebih samar, ya kan? Lebih samar. Terus wa kadza fi nafsi wa dzalika yadullu ala anna riya kana mustaqinan fi batinil qalbi istikanan nar tahta ramad hatta tarassahu minhu al-masarratu indal ittila wa qad kana ghafilan anhu qablahu. Jadi orang yang seperti ini itu tadi, itu riya itu ibaratnya apa? Bara api. Jadi orang ini kalau kita bakar kayu banyak, tuh kan, atasnya ini kan macam udah padam, tapi sebetulnya di dalam ini masih ada baranya. Begitu dikorek, ternyata di dalam ini masih ada baranya, apalagi gambut. Jadi atasnya macam udah padam, tapi di dalam itu masih ada baranya. Jadi diibaratkan kata Imam Ghazali, orang ini tadi yang biasa tahajud, memang biasa semangat, itu sebenarnya dia tuh masih ada lagi ancaman bisa riya, walaupun biasanya baranya itu ada di dalam. Begitu ada yang ngorek sampai pintu terbuka, terkena dia, riyanya terkena. Kalau bisa bagaimana? Ketika ada itu orang nengok tak perlu, tak usah. Hati ini harus dijaga terus memang. Jangan karena aku terus bahagia nengok untuk apa urusannya saya karena Allah. Mau siapa yang nengok terserah, mau ini terserah. Makanya orang ikhlas itu kata orang kalau ikhlas betul-betul ikhlas itu adalah tidak ada bedanya baginya. Tandanya orang ikhlas ini tidak ada beda baginya bainal madah wal dham. Tak ada bedanya baginya dari antara dipuji sama dicela. Itu orang ikhlas. Jadi dia contoh di salat tahajud ini nampak orang, ya kan? Dia buka pintu nampak saja. Kemudian besok cerita, aku kemarin nampak jam berapa ke masjid nampak abang tuh salat. Dia dengar, hatinya sama sekali tak membang. Kau nak buka ramai-ramai datang ke masjid, aku memang salat tak karena engkau. Hatinya tak ngembang. Ataupun dia dihina, melakukan pokoknya apa gitu, kau ni apalah sholat kau ni cuma 2 rakaat aja, pemalas betul pokoknya. Itu kalau orang tak ikhlas mesti sakit hati. Tapi kalau tak ngurus lah, dia nak bilang apa orang aku ni bukan karena dia. Jadi itu tandanya. Jadi kalau ketika orang ibadah, dia mesti ada rasa gembira ketika dia tengok orang. Aduh ini, berarti harus memang harus kita bersihkan hal-hal yang seperti ini dari hati kita. Semoga Allah menjauhkan kita dari riya. Amin ya rabbal alamin. Jadikan kita orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala 100%. Amin ya rabbal alamin. Wa akhwa minhu. Masih ada lagi riya yang lebih halus daripada yang tadi itu. Tengok. Yang kita dah tak anggap riya ini masih riya lagi, lebih halus lagi, lebih samar. Allah yusra bil ittila lakin yatawaqqa'u ayyubda'a bis salam wa yuwakkiru wa yata'ajabu mimman yusi'u ilaihi wa la yusami'u fil muamalah wa la yahtarimuhu wa dzalika yadullu ala annahu yamunnu 'ala an-nas bi 'amalihi
ka'annahu yatawaqqa'u ihtiramahu wa tawqirahu ihtiramahum wa tawqirahum bi ibadatihi ma ikhfa'ihi anhum. Ini yang lebih samar gini. Orang ini ibadah. Dia tidak berharap sih orang ini nengok dia seperti itu tadi. Nggak ada sih rasa ditengok orang terus seneng, bangga gitu. Nggak ada gitu. Dia sholat pas tahajud ada orang nengok, tak ada rasa seneng terus ada yang nengok, tak ada. Selamat nih, sampai bab situ dia selamat. Cuman dia berharap gini, orang itu kan tahu, dia tak ada senang apa. Cuma begitu orang itu tahu kan dia gini, dia berharap nih di dalam hatinya kalau ketemu orang nanti, ya disalamin dulu lah, ya. Terus wa yata'ajjamu mimman yusiu ilaihi wa la yusammu fil muamalah wa yahtarimuhu. Terus orang akan dia heran terhadap orang yang berlaku buruk padanya. Gini loh, aku nih macam gini ngapalah orang-orang nih. Aku misalnya dah sholat, rajin tahajud, dah orang soleh lah. Ngapa orang kok masih nyakiti aku? Wala yusabihu fil muamalati wa la yahtarimuhu. Kemudian kalau ada muamalah dengan dia tak baik orang dengan dia, terus orang tidak memuliakannya, sakit hati. Sakit hati. Maksudnya gimana? Dia seolah dia ibadah itu, tahajudnya itu supaya apa? Aku dah tahajud dah apa? Kenapa orang ini masih menyakiti aku? Aku dah tahajud dah apa? Kenapa orang masih tak memuliakan aku? Dia bilang padahal aku malam dah tahajud dah ini dah apa? Apalah orang-orang ini? Nah, jadi ini maksudnya, jadi seolah dia beramal di tahajud itu supaya dia dimuliakan sama orang, bukan dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan suka disebut, ini sudah tak kepengen itu. Cuma lebih samar lagi. Dia ibadah seperti itu dia hanya supaya orang memuliakan dia. Kalau tak dimuliakan dia sakit hati. Ini orang ikhlas tak ada kayak gitu. Kau nak muliakan tak ada urusan ibadahku dengan kau muliakan aku, kau hinakan aku, kau baik dengan aku, kau jahat dengan aku, tidak ada urusan. Karena ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk dimuliakan orang, bukan karena untuk dibagusin orang, tidak sama sekali. Ini ya yang tak bisa sama itu sampai derajat seperti itu. Tapi itulah tadi kita untuk hal-hal yang seperti ini memang harus belajar 1, 2, 3, 4 diperbaiki pelan. Satu bab saja, satu masalah saja, satu sifat tercela saja, kita butuh perjuangan yang luar biasa. Makanya kata Rasulullah SAW, bersabda tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang tersibukkan oleh aib dirinya sendiri sehingga dia tak sempat ngurusin aib orang lain. Kenapa orang sibuk mengatain orang itu begini, si itu fulan ini begini, ibu itu begini. Itu orang kurang kerjaan. Maksudnya kurang kerjaan ini apa? Kalau orang itu dia sudah fokus terhadap dirinya sendiri, sudahlah kau ibadahnya sudah bagus belum? Mas riak sudah selamat belum? Engkau orangnya sombong tidak? Engkau ini cinta dunia tidak? Engkau ini riak tidak? Engkau ini hasad tidak? Engkau ini tidak? Pikir di dalam hati. Oh, aku masih gini, masih bakhil, masih ini. Ini belum aku selesai. Aku nak belajar hilangkan ini dulu. Tak sempat dia nak ngurus orang lain. Aku macam mana nak ngatain orang itu begini. Aku sendirinya belum bagus. Itulah sabda Rasulullah. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung. Kok beruntung sih? Beruntung orang yang tersibukkan oleh aib dirinya. Karena semua orang punya aib. Yang beruntung nih siapa? Orang yang tersibukkan untuk memperbaiki aib dirinya sendiri, sehingga dia tak sempat ngurusin aib orang. Kita hidup di dunia ini ibarat kita duduk di meja ujian. Kita ada punya soalan, dapat soal.
kawan sebelah punya soal, semua punya soal. Jadi kita punya tugas untuk menyelesaikan soal ini masing-masing. Ketika orang dia ada soal, tapi dia malah itu apa pada bodoh betul lagi gini kok yang soal dia sampai bel bunyi tidak terselesaikan. Jadi dia menjadi orang yang rugi. Tapi kalau dia fokus, maka dia akan menyelesaikan semua soalnya. Tak sempat dia nak ngurusin orang ini apa yang ini. Tentang ini kau macam gitu aja tak bisa. Kau ni memang bodoh betul lah. Dia terlalu ngurus orang lain. Maka akhirnya soalnya itu tidak selesai. Dia akan menjadi orang yang rugi. Itulah jadi orang, kenapa kata Rasulullah, orang yang sibuk dengan aibnya sendiri itu dia yang beruntung, karena dia bisa dengan kesungguhannya nanti dia tetap bisa memperbaiki dirinya sampai aibnya itu hilang selesai semua. Maka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang bersih, hati yang bagus, sifat-sifat tercela sudah hilang semuanya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.